Pause. Oke, baik, kita mulai aja ya teman-teman. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul pagi ini walaupun lewat Zoom. Belum ada tatap muka kita untuk promkes ya. Nanti semoga ada ya Mbak Tami di tahun ini. Saya juga belum tahu ini penganggarannya. Baiklah, hari ini kita akan melakukan sosialisasi laporan promkes. Ada revisi di pertengahan atau akhir tahun kemarin. Untuk laporan promkes kita menggunakan aplikasi microsite Komdat. Tapi yang melakukan penginputan di aplikasi itu dari pihak kabupaten. Nah, dari Puskesmas itu kami buatkan manualnya yang sama dengan format di laporan Komdat, sehingga akan memudahkan untuk pengisian di laporan Komdat. Baiklah, kayaknya kita mulai saja langsung. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya langsung saja ada materi yang akan disampaikan oleh Bu Haji Tri Utami kepada beliau. Saya persilahkan. Ini Mbak, saya yang share screen atau Mbak sendiri? Aku buka ya tadi, WA aku. Kamu share screen kah? Barang. Dari situ bisa? Bisa. Tahu aja deh. Dari sini aja. Saya izin share screen ya untuk materinya Mbak Tami. Kan sudah ya. Mulai ya Nurul. Ya Mbak. Oke, mulai ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Nurul pertama-tama ya, yang telah menjembatani kita semua untuk bisa bertemu pada hari ini walaupun di dunia online. Gak apa-apa, biar keren kita ngikuti zaman. Jadi online juga. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman Puskesmas semuanya karena telah berkenan hadir di pertemuan ini. Saya sadar mungkin dengan segala kesibukan di Puskesmas akhir-akhir ini yang imunisasi tarik sana tarik sini, terima kasih sudah bisa menyempatkan untuk bisa kita bersama-sama mungkin sosialisasi indikator posyandu aktif ya Mbak Nurul ya. Ya, saya tahu tahun lalu sepertinya kita juga barusan saja sosialisasi tentang laporan yang terbaru. Nah, ternyata tahun ini juga ada lagi ya Mbak Nurul sedikit perubahan sedikit. Nanti mungkin lebih jelasnya tentang teknis laporan ke Mbak Nurul. Mungkin ini saya akan menjelaskan dulu tentang indikator posyandu aktif, definisi operasionalnya. Slide Mbak Nurul. Yang pertama yaitu indikator persentase kabupaten kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Ini indikator RPJMN untuk kabupaten kota, yaitu yang pertama posyandu aktif, yang kedua yaitu germas. Nah, ini yang pertama yaitu presentasi kabupaten kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Yaitu kriterianya yang satu, yang pertama melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali per tahun. Nah, ini 8 kali per tahun ini mungkin pada masa pandemi ya. Kalau tidak masa pandemi itu biasanya 10 kali. Tapi karena ini masa pandemi.
masa pandemi ada kebijakan bahwa minimal 8 kali penimbangan per tahun ini sudah bisa dikatakan aktif, selain dengan indikator yang lain ya. Yang kedua, memiliki minimal 5 orang kader beserta SK-nya ya. Tapi ini di Penajam semuanya sudah memiliki SK, dan ini yang kedua, kriteria kedua ini sudah terpenuhi semua untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman. Untuk kriteria yang ketiga yaitu 3 dari 4 layanan, yaitu gizi, KIA, KB, dan imunisasi di Posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam 1 tahun. Nah, ini seperti diketahui di Posyandu mungkin ada pelayanan gizi, KIA, KB, dan imunisasi. Dan untuk kriteria yang ketiga, cukup 3 dari 4 layanan saja sudah memenuhi untuk Posyandu aktif. Tapi lebih bagus kalau 4 layanannya ini sudah semuanya memenuhi ya. Tapi untuk di kriterianya di sini mencantumkan hanya 3 aja dari 4 layanan. Berarti minimal. Selain itu, kriteria yang keempat yaitu memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini kayak saya belum melihat laporan dari Mbak Nurul rekapan apakah ini masing-masing posyandu ini apakah sudah memiliki alat pemantauan pertumbuhan semuanya atau bagaimana. Kalau memang sudah memiliki, apakah kondisinya itu masih bagus, masih bisa digunakan, atau cuman ada aja barangnya tapi sudah tidak berfungsi. Nah, itu nanti bisa kita lihat lagi ya di laporannya Mbak Nurul. Selain itu juga mungkin dari Keska kemarin ada antropometri kit. Itu saya juga kurang ini berapa yang dialokasikan, dapatnya berapa posyandu yang dapat nanti. Baik, selain itu juga kriteria yang kelima yaitu mengembangkan kegiatan tambahan. Ini masing-masing posyandu mungkin ada juga yang tidak ada. Mungkin contohnya yaitu toga, itu salah satunya yaitu kegiatan tambahannya. Slide Mbak Nurul. Oke. Definisi operasional indikator presentase kabupaten atau kota dengan minimal 80 posyandu aktif. Yang pertama tadi melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali per tahun. Ini definisi operasionalnya ya. Posyandu melakukan kegiatan hari buka atau memberikan layanan posyandu minimal 8 kali per tahun dalam bulan berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah, kegiatan mandiri, janji temu ke Fasiankes. Jadi tidak mesti harus di posyandu itu buka operasional, tapi apabila tidak buka karena pandemi, bisa kunjungan rumah itu masuk di posyandu buka. Jadi tidak terbatas di kita ada pertemuan di posyandu, tapi kunjungan rumah pun juga sudah masuk dalam operasional posyandu. Selain itu juga janji temu ke Fasiankes, misalkan karena mungkin zonanya masih merah atau bagaimana, nah itu bisa aja dilakukan di puskesmas. Janji temu bisa dihitung dalam posyandu buka. Selain itu juga definisi operasional memiliki minimal 5 orang kader. Ini definisi operasionalnya adalah memiliki kader posyandu sekurang-kurangnya 5 orang yang disahkan dengan surat keputusan kepala desa atau SK. Nah, ini untuk Penajam Pasir Utara sudah semua ya memenuhi. Alhamdulillah. Slide Mbak Nurul. Nah, definisi operasional dari kriteria yang ketiga yaitu 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam 1 tahun. Yaitu yang pertama yaitu layanan gizi, cakupan D per S atau cakupan balita yang berusia 0 sampai 59 bulan yang ditimbang oleh posyandu, kunjungan rumah, maupun mandiri maupun di Fasiankes ataupun di bidan praktek swasta juga masuk di dalam sini.
Selain itu yang kedua yaitu layanan KIA, yaitu cakupan ibu hamil yang datang ke posyandu atau Fasiankes mendapatkan layanan KIA seperti penimbangan berat badan, diukur tinggi badannya, ukur lingkar lengan, KIE, mengikuti kelas ibu hamil. Yang ketiga yaitu layanan KB, yaitu cakupan pasangan usia subur yang mendapatkan layanan KIE, layanan KB di posyandu, baik puskesmas, Fasiankes secara mandiri. Bisa juga masuk di bidang praktek atau klinik swasta boleh ya. Yang keempat yaitu layanan imunisasi. Apa itu definisi operasional? Yaitu cakupan balita 0 sampai 24 bulan yang mendapatkan layanan imunisasi dasar dan lanjutan baik di posyandu, puskesmas, dan Fasiankes yang lainnya. Masuk juga ini dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, atau mungkin klinik swasta, semuanya masuk ya di sini. Lanjut, Mbak. Ya. Definisi operasional untuk yang keempat yaitu memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu posyandu yang memiliki alat pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan ibu hamil. Ini alat ukur berat badan bayi, alat ukur berat badan dewasa, timbangan dacin dan perlengkapannya, alat ukur panjang bayi, alat ukur tinggi badan, dan alat pemantauan perkembangan balita seperti buku KIA, kit deteksi dini perkembangan, untuk menstimulasi dan memantau perkembangan balita secara menyeluruh, termasuk kecurigaan apabila ada gangguan perkembangan, agar bisa mencapai tumbuh kembang optimal anak, baik aspek motorik kasar, motorik halus, bicara, bahasa, dan sosialisasi kemandirian optimal. Ini sesuai dengan panduan di dalam buku KIA. Alat pemantauan itu tadi apa aja? Itu terdiri dari alat ukur berat badan bayi atau baby scale, alat ukur berat badan dewasa atau timbangan dewasa. Selain itu juga timbangan dacin dan perlengkapannya, alat ukur panjang bayi atau length. Selain itu juga alat ukur tinggi badan atau mikrotol. Lanjut, Mbak Nina. Right. Yang kelima, definisi operasionalnya yang kriteria kelima yaitu mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan. Itu apa definisinya? Yaitu posyandu yang mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan minimal satu kegiatan. Nah, ini ada contohnya POSPAUD, kesehatan reproduksi remaja atau posyandu remaja. Ini yang baru digalakkan ya sama Kesma. Kesehatan usia kerja atau POS-UKK, ini dari Kesling. Kesehatan lanjut usia atau posyandu lansia, TOGA, yang tadi saya sampaikan. Posbindu PTM, pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan. Posmaldes mungkin, posmalaria desa, Pokmer dan sebagainya. Untuk Pokmer ini apa ya Mbak Nurul? Saya belum ngerti ini. Lanjut dulu Mbak Nurul. Nah, kalau tadi sudah definisi operasionalnya, untuk cara perhitungannya yaitu kalau mungkin kriteria yang satu tadi sama kriteria yang dua sudah jelas ya, karena kalau kriteria yang pertama kan yang penting buka operasional itu 8 kali, minimal 8 kali dalam setahun. Kalau yang kedua kan jumlah kader posyandunya minimal 5 dan setelah memiliki surat keputusan atau kan SK, itu jelas cara menghitungnya. Kalau yang ini untuk kriteria yang ketiga yaitu 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam 1 tahun. Yang pertama layanan gizi yaitu D/S. Ini mungkin semuanya sudah mengetahui ya, tapi tidak apa-apa. Di sini kita pelajari bersama-sama, mungkin ada nanti pertanyaan selanjutnya ya. Untuk gizi atau yaitu D/S, jumlah balita yang berusia 0 sampai 59 bulan yang ditimbang di posyandu, kunjungan rumah,
mandiri atau Fasiankes dibagi dengan jumlah seluruh balita yang berusia 0 sampai 59 bulan yang berada di wilayah posyandu tersebut dikalikan 100%. Jadi kalau misalkan sudah lanjut aja. Tahu ya, yang kedua yaitu layanan KIA. Layanan KIA yaitu cara menghitungnya jumlah ibu hamil yang datang ke posyandu, Fasiankes yang mendapatkan layanan KIA. Apa itu layanan KIA-nya? Yaitu penimbangan BB, ukur TB, ukur lingkar lengan, mendapatkan KIE mengikuti kelas anak ibu hamil dibagi dengan jumlah seluruh ibu hamil yang berada di wilayah posyandu tersebut dikalikan dengan 100%. Nah, untuk layanan KB, cara menghitungnya yaitu jumlah pasangan usia subur yang mendapatkan layanan KIE atau layanan KB di posyandu, puskesmas, Fasiankes, ataupun secara mandiri, bidang praktek, klinik swasta dibagi dengan jumlah pasangan usia subur di wilayah posyandu tersebut dikalikan 100%. Lanjut, Mbak. Nah, untuk yang keempat adalah pelayanan imunisasi. Cara menghitungnya yaitu jumlah balita 0 sampai 24 bulan yang mendapatkan layanan imunisasi dasar dan lanjutan baik di posyandu, Fasiankes, puskesmas, dan lain-lain dibagi dengan jumlah seluruh balita 0 sampai 24 bulan yang berada di wilayah posyandu tersebut dikalikan dengan 100%. Itu ya, itu 100%-nya. Jadi tadi definisi operasionalnya kan minimal mendapatkan pelayanan 50%. Tetapi akan lebih baik kalau semuanya bisa tercapai 100%. Untuk mendapatkan posyandu aktif cukup dengan minimal 50%. Tetapi di sini saya menegaskan mungkin untuk bisa 100%. Lanjut, Mbak. Setelah definisi operasional sudah, cara menghitungnya sudah, mungkin kita bicarakan di sini strata posyandu. Di sini berdasarkan buku pedoman pengelolaan posyandu 2011. Indikatornya yang pertama untuk posyandu pertama frekuensi penimbangannya yaitu kurang dari 8. Rata kader tugas kurang dari 5. Sedangkan tadi adalah masing-masing posyandu telah memiliki 5 ya minimal ya. Jadi kalau yang hadir kurang dari 5, nah ini rata kader tugas kurang dari 5 orang, rata cakupan DPRS-nya kurang dari 50%, cakupan KIA-nya kurang 50%, cakupan KB kurang 50%, cakupan imunisasi kurang 50%, program tambahannya tidak ada, dan cakupan dan nasihatnya kurang dari 50%. Nah, untuk yang madya dan purnama dan mandiri ini bisa dibaca sendiri ya, kita lihat. Untuk madya lebih dari 8 kali, purnama juga lebih dari 8 kali, hanya pratama aja yang kurang dari 8 kali penimbangan. Untuk rata kader tugas juga, untuk madya, purnama, dan mandiri sama, lebih dari 5 kader atau sama dengan 5 kader. Jadi yang tadi untuk penajam itu baru minimal ya, minimal 5 kader, tapi sudah memenuhi sih. Tapi untuk madya, purnama, dan mandiri ini sama dengan atau lebih dari 5. Ya, untuk cakupan DPRS, untuk purnama dan mandiri harus lebih atau sama dengan 50%. Kalau untuk pratama dan madya kurang dari 50%. Untuk cakupan KIA sama, purnama dan mandiri harus sama dengan atau lebih dari 50%. Untuk cakupan KB, purnama dan mandiri sama ya, lebih atau sama dengan 50%. Begitupun dengan Mbak Tami, suaranya kurang keras, Mbak Tami. Masa sih? Mendayu suaranya ya? Benar Mbak Tami. Nah, ini baru. Karena sudah di post 100 volume tapi masih tidak kedengaran. Tahun nggak itu? Iya. Dengar yang ini sekarang? Dengar ya? Lagi di lapangan juga, guys. Oh, pantas ya. Ya Aku sekarang lanjut ya. kedengaran sudah.
Oke, lanjut. Sudah mau habis juga kayaknya slide-nya. Lanjut Mbak Nurul. Oke, untuk selanjutnya. Suaranya lembut banget. Makasih Waru. Oke, untuk frekuensi penimbangan untuk pratama itu kurang dari 8. Kalau untuk madya, purnama dan mandiri itu lebih dari 8 atau sama dengan 8 kali. Itu masuk dalam strata madya, purnama dan mandiri. Jumlah kader posyandu sama ya tadi yang disampaikan ya, untuk pratama kurang dari 5, untuk madya, purnama dan mandiri ini sama dengan 5 kader atau lebih dari 5. Yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran. Nah, ini untuk cakupan D per S untuk pratama kurang dari atau sama dengan 6. Untuk madya 7, untuk purnama dan mandiri lebih atau sama dengan 8. Lebih dari 8 dan atau sama dengan 8 itu sudah masuk di purnama dan mandiri. Jaringan di sepaku wifi dan data jelek enggak apa-apa ya, nanti mungkin kan direkod nanti di-share aja di grup PPU ya. Oke, untuk cakupan KIA sama juga dengan cakupan D per S tadi. Begitu juga dengan cakupan KB, itu sama. Untuk cakupan imunisasi sama juga. Kalau di pratama kurang dari 6 atau sama dengan 6. Untuk madya itu 7. Kalau purnama dan mandiri itu lebih dari 8 atau sama dengan 8. Kegiatan tambahan. Pratama dan madya tidak ada sekali kegiatan tambahan, itu pratama atau madya. Tetapi kalau ada satu saja, itu masuk di purnama. Tapi kalau lebih dari satu kegiatan tambahan, itu masuk di strata posyandu mandiri. Oke, slide Mbak Nurul. Nah, ini konsep dari posyandu aktif. Kalau tadi kan strata ya, ada purnama, madya. Kalau ini konsep posyandu aktif. Dari strata posyandu yang pratama, madya, purnama, dan mandiri, yang bisa dikatakan posyandu aktif itu hanyalah strata purnama dan mandiri. Ini menurut RPJMN. Jadi dari yang strata kita ketahui tadi, yang bisa masuk dikategorikan posyandu aktif hanya ini aja. Posyandu strata purnama dan mandiri yang bisa dimasukkan ke posyandu aktif. Untuk yang pratama dan madya ini tidak masuk di posyandu aktif. Tapi alhamdulillah ya Mbak Nurul ya, untuk capaian posyandu aktif di tahun 2021 ini dari laporannya Mbak Nurul yang kemarin masuk di Mikroset pusat itu sebanyak 80%. Alhamdulillah ya. Jadi lumayan naik dari yang tahun 2020 karena 2020 itu kurang dari 50%. Semangat ya teman-teman. Terima kasih atas capaiannya untuk tahun ini. Baik, lanjut Mbak Nurul. Dan ternyata terima kasih. Selesai ya. Baik, mungkin dari teman-teman ya mungkin ada pertanyaan. Nanti Mbak Izin Nurul. Mbak Tami dan Mbak Ya. Nurul. Oke. Bisa di-share mungkin materi yang disampaikan hari ini Mbak. Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di Puskesmas untuk bahan share untuk teman-teman ke Puskesmas atau bisa share teman-teman yang ada di kader posyandu dan mungkin bisa advokasi kalau misalkan kita butuh advokasi ke desa Mbak. Karena di Semuai 2 ada beberapa posyandu yang alat ukur timbangan dan lain-lain itu masih ada yang dalam kondisi rusak sampai saat ini belum dipenuhi sama beberapa desa seperti itu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhaki dari Semuai 2 deh. Baik, nanti ini hasilnya memang mau kita share ya Mbak Nurul ke grup Promkes PPU. Betul sekali Mas Haki.
kami sebetulnya juga pingin itu tahu kondisi itu loh, apa alat untuk mengukur tadi itu. Mungkin bisa nanti Mbak Nurul ya dikumpulkan ya dari teman-teman puskesmas, nanti mengidentifikasi di masing-masing posyandunya di wilayahnya, untuk alat-alat tadi itu apakah ada, kalau misalkan ada, apakah kondisinya bagus, apakah sudah rusak, begitu saja. Karena kemarin dari laporan yang pertama kali saya masuk di Promkes itu semua kondisinya dalam kondisi rusak, jadi tidak bisa dipakai, bahkan ada posyandu yang pinjam katanya, begitu. Jadi prihatin sekali sih. Jadi nanti boleh nanti diidentifikasi, nanti mungkin dilaporkan ke kami ya Mbak Nurul ya, nanti diminta aja laporannya. Betul Mas Muhaki, sebagai bahan advokasi juga ke pemerintah desanya ya. Kan pemerintah desa juga punya ADD-nya, jadi nanti untuk penganggarannya bisa diadvokasi biar bisa diposkan untuk anggaran posyandu, karena kan kita tahu posyandu itu kan miliknya desa ya. Jadi biar bisa kita sampaikan gitu bahwa kalau tidak ada alat penunjangnya yang bagus dalam kondisi bagus, tidak akan tercapai nanti posyandu yang aktif tadi kan Mas Hagi ya. Begitu kali ya Mas Hagi ya. Terima kasih ya masukannya. Nanti kami share ke grup PPU. Mungkin yang lain Satu lagi Mbak, kalau boleh masukan. boleh. Kita pernah ngobrol-ngobrol sih Mbak sama beberapa aparat desa. Ini hanya ngobrol saja, belum konteksnya belum sampai ada pertemuan seperti itu. Karena ada beberapa posyandu yang saya bilang tadi, sampai saat ini alat-alatnya belum terpenuhi dan mereka sudah dari kader sudah mengajukan usulan, tapi belum sampai saat ini usulannya belum diterima. Mungkin setelah kita inventarisir alat-alat yang ada di posyandu puskesmas masing-masing, puskesmas nanti menyetorkan ke dinas kesehatan. Setelah ada datanya atau direkap, nanti mungkin bisa usulan saja Mbak, mungkin bisa dari pihak Promkes Pasti ya. mengundang Promkesnya Dinkes bisa mengundang aparat desa atau yang terkait untuk mensosialisasikan terkait alat-alat itu dan pentingnya adanya posyandu aktif itu Mbak. Sekali sih Mas Haki masukannya. Bisa, ini bisa jadi masukan kami. Dan sebetulnya juga untuk advokasi dana desa ini sudah berulang kali ya Mbak Nurul ya. Sampai ke Sepaku pun juga kami sempat mendatangkan dari provinsi waktu itu Pak Maulana, jadi kepala seksinya promosi kesehatan di provinsi, kita jadikan narasumber waktu itu. Pun pertemuan di tingkat kabupaten di sini di Hotel Akila juga tahun 2020 juga pernah kami sampaikan untuk advokasi dana desa. Jadi paling tidak untuk memasukkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di posyandu itu bisa diakomodir di dana desa. Sebenarnya sudah berulang kali juga. Nah, tapi tidak apa-apa, mungkin tidak cukup sekali dua kali saja untuk mengingatkan mereka untuk bisa dianggarkan. Mungkin kebetulan juga saya menjadi salah satu di DPMD untuk pendampingan, mungkin nanti bisa saya tekankan karena saya menjadi pendamping untuk advokasi untuk ini apa dana desa. Mungkin nanti bisa saya sampaikan ya, untuk itu lebih intens intinya untuk pemenuhan alat-alat yang dibutuhkan di posyandu itu Mas Haki. Memang sih kalau hal yang seperti ini enggak bisa mungkin sekali dua kali aja. Misalnya kita koroin aja telinganya hari-hari pun belum tentu diakomodir. Jadi mungkin semacam kayak pendampingan lebih intens itu lebih bagus. Tapi masukan yang bagus Mas Haki nanti bisa kami pertimbangan lagi untuk pertemuan, karena memang kalau untuk tahun ini mungkin anggaran di kami tidak ada untuk yang itu, yang advokasi dan tapi nanti mungkin secara personal atau mungkin kami menyisipkan kemana-mana pas kita mungkin ada kegiatan mungkin bisa kita sampaikan, atau mungkin dengan cara bersurat juga bisa kami sampaikan nanti ya Mas Haki ya. Mungkin begitu aja Mas Haki, mungkin bisa masukan yang lainnya kami tunggu. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Mbak Tami. Mungkin ada yang lain.
Nah, setelah ini mungkin ada penjelasan dari Mbak Nurul. Ini sebenarnya inti dari kegiatan hari ini untuk mensosialisasikan laporan Promkes yang terbaru lagi. Karena baru tahun kemarin juga saya rasa saya masih ingat baru sosialisasi. Tahun ini kita sosialisasikan lagi dengan laporan yang baru. Mungkin nanti ada prakteknya Mbak Nurul ya. Iya, Mbak. Ini sebelumnya ada pertanyaan di chat dari Puskesmas Waru, mungkin Mbak Betty nih ya. Izin, siapakah yang berwenang menentukan strata posyandu? Silakan, Mbak. Oke. Yang menentukan strata posyandu jadi ya dari kita sendiri ya, dari laporan itu. Ya, dari laporan yang kita dapat, nanti yang dikumpulkan ke Mbak Nurul, nanti dengan sendirinya kan masuk ke strata ya Mbak Nurul ya, begitu ya? Iya, Kalau betul. sudah jadi dari hasil dari laporan yang dikumpulkan dari puskesmas, petugas puskesmas, yang boleh dapat dari posyandu ya. Nah itu nanti kan di situ kelihatan tuh, berarti kalau ini masuk indikator yang ini masuk misalkan kurang dari 8 kali untuk yang apa namanya pertemuannya, maksudnya operasionalnya itu kurang dari 8. Terus dari yang kedua jumlah kadernya yang datang tuh kurang dari 5 gitu ya Mbak Nurul ya. Nah begitu nanti otomatis nanti sudah terstrata sendiri kan Mbak Nurul, Mbak Betty ya. Mohon maaf. Jadi mungkin dari laporan itu pun nanti kalau sudah kita sisihkan, sudah kita masukkan klasifikasi itu sudah masuk di strata itu sendiri otomatis begitu. Dan nanti Mbak Nurul masukkan di microsetnya itu nanti juga sudah masuk sendiri mana yang stratanya mandiri, mana yang purnama, mungkin begitu. Nanti Mbak Nurul mungkin bisa tambahkan mungkin yang lebih jelas, lebih gamblangnya. Kalau saya sih begitu. Dari pandangan saya begitu. Bagaimana Mbak Nurul? Mungkin ada tambahan? Ya, oke, boleh sedikit ya Mbak. Jadi untuk penentuan strata posyandu itu dilakukan pada akhir tahun. Jadi kita melakukan analisis di akhir tahun setelah kita melakukan pencatatan laporan di format yang sudah disediakan. Nah, nanti kita analisis sesuai dengan standar strata yang sudah ada tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Nanti kami bagikan link materinya ya, supaya lebih mempermudah untuk mengingatnya. Nah, dari situ kita bisa tahu yang mana yang strata Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Nah, untuk yang masuk posyandu aktif, seperti tadi yang dikatakan, itu hanya di strata Purnama dan Mandiri. Sementara untuk Pratama dan Madya, itu belum bisa dikategorikan menjadi posyandu aktif, seperti itu. Nanti untuk teknis pelaporannya seperti apa, nanti di sesi selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi Mbak Nurul, ini penilaiannya untuk bisa strata itu harus 1 tahun dulu. Tetapi nanti ini intip sedikit ya, untuk laporan yang selanjutnya di tahun 2022 ini laporan memang jadi per bulan ya. Karena yang sebelumnya per 3 bulan, ini bocoran dikit ya. Kayaknya senang apa enggak ini ya, karena laporannya jadi sebulanan ini. Jadi sebetulnya ada untungnya juga kalau semakin kita sering, jadi kita bisa mengawasin sih. Jadi oh bulan ini ternyata sedikit nih, berarti bulan nanti yang akan datang harus kita lebih intens, lebih ini kan. Ayo kita laksanakan kan begitu, lebih begitu. Tapi memang formatnya menjadi bulanan sekarang. Kalau yang kemarin per 3 bulan, sekarang adalah per bulan. Walaupun penilaiannya pun hanya bisa dilakukan nanti kalau sudah pas dalam kurun waktu 1 tahun. Begitu ya Mbak Nurul ya? Ya, betul Mbak. Ya, jadi begitu. Walaupun kalau laporan kita tiap bulan, tapi untuk kita menilai itu strata posyandu tetap di akhir tahun. Setelah semuanya masuk. Karena kan kriterianya dalam kurun waktu 1 tahun. Begitu Mbak Betty ya. Dan ini untuk Sepaku 1 alhamdulillah ya alatnya baru-baru jadi aman. Oke, nanti ditunggu ya yang lainnya. Tapi tetap melaporkan ya Mbak untuk alatnya nanti yang untuk yang di posyandu itu alat-alatnya tetap dilaporkan. Kalau aman bagus lah. Makasih. Mungkin yang lain.
Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Kayaknya fokusnya ke Mbak Nurul aja deh. Kalau enggak ada mungkin sambil jalan Mbak Nurul mungkin mau aja karena mungkin ini hari Jumat ya. Nanti di grup pun juga bisa kalau ada pertanyaan lain karena fokus yang mau kita sampaikan hari ini adalah teknis laporan ya Mbak Nurul ya. Mungkin bisa dimulai saja ya. Saya juga sambil nyimak dari sini Mbak Nurul ya. Terima kasih mungkin teman-teman itu aja dari saya. Sesi selanjutnya dari Mbak Nurul tentang pelaporannya ya. Terima kasih atas waktunya hari ini sudah menyempatkan ya. Saya tahu kesibukan di Puskesmas. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila dalam bertutur kata tadi ada kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pengantarnya dari Mbak Tami. Kemudian selanjutnya kita masuk ke inti ya pelaporan. Saya izin share screen ya teman-teman. Ya, jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Tami, pelaporan kita jadi per bulan. Kalau kemarin awalnya kita per triwulan untuk pelaporan, sekarang jadi per bulan. Nah, laporan ini itu sudah kita sesuaikan dengan apa yang ada di microsite. Format pelaporan kemarin sudah saya share, ada yang sudah intip-intip, ada yang sudah intip-intip atau belum? Banyak kerjaannya. Sudah intip-intip, Mbak. Oh, sudah intip-intip, alhamdulillah. Nah, jadi seperti inilah kira-kira. Jadi posyandu itu seperti tadi yang dijelaskan ada 5 kriteria, kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah hari buka posyandu. Nah, untuk hari buka posyandu itu seperti ini formatnya. Jadi per bulan diisi, ada buka pada saat hari buka, buka layanan, dan tutup. Jadi kalau kemarin kan kita hanya ada buka dan tidak buka saja. Nah, ini di breakdown lagi. Buka itu, buka pada hari buka, itu artinya pelaksanaan posyandu dilaksanakan pada saat memang hari buka posyandu, itu posyandunya buka, seperti itu. Nah, kalau buka layanan, ini pada saat hari posyandu, posyandunya bisa saja tidak buka, tapi kadernya bisa melakukan janji temu misalnya, atau masyarakatnya melaporkan via WA seperti itu, timbang mandiri, itu sudah dikatakan buka, tapi buka layanan, walaupun tidak pada saat hari buka posyandu, seperti itu. Nah, kalau dinyatakan tutup, itu yang benar-benar tidak melakukan pelayanan, baru dikatakan tutup. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 kriteria di hari buka di hari buka layanan, dan tutup. Nah, cara pengisian pelaporannya, untuk misalnya di bulan Januari posyandu Mawar misalnya ya, saya contohkan, Mawar, dia bukanya di hari buka, berarti kita tulis saja 1, diisi saja 1. Berarti kalau di hari buka 1, di layanan jangan ditulis 1 juga, nanti bingung yang mana nih, gitu ya. Kalau dia buka layanan itu berarti posyandunya nggak buka, tapi kadernya tetap melaksanakan pelayanan posyandu entah via WA, atau dilaksanakan di puskesmas, seperti itu, dia tetap disebutnya buka layanan. Jadi yang ditulis 1, angka 1 di buka layanan. Jadi di antara ketiga ini hanya 1 aja yang diisi ya. Jangan 2 atau 3, nanti bingung yang mana nih. Misal lagi, posyandu Melati, dia buka pada hari buka 1. Seroja misalnya, dia tidak melakukan pelayanan sama sekali. Dia nggak buka posyandu, dia juga kadernya benar-benar tidak melaksanakan pelayanan di bulan Januari, berarti baru dinyatakan tutup, seperti itu.
Sampai sini paham ya? Kita sedikit-sedikit dulu, kalau seandainya memang ada yang kurang dimengerti langsung di-cut aja, nggak apa-apa, daripada nanti terlupakan. Jadi untuk di Posyandu kriteria 1 ini dilaksanakan pelaporannya per bulan seperti yang dikatakan tadi. Jadi kalau misalnya baru bulan Januari ya diisinya Januari saja. Soalnya terkadang ada puskesmas yang misalnya nih, ini baru bulan Februari, pelaporannya udah sampai Mei. Wow, hebat ya. Mungkin kopas. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Tami, persyaratan untuk di kriteria 1 pada saat pandemi ini itu adalah 8 kali buka posyandu, baik buka hari buka atau buka layanan. 8 kali minimal. Nah, kalau seandainya dalam kondisi normal, itu minimalnya adalah 10 kali buka posyandu. Jadi kita dikasih dispensasi 2 kali buka. Setahun 8 kali buka posyandu itu sudah masuk kategori aktif. Tapi itu baru satu kriteria ya. Untuk mencapai posyandu aktif itu 5 kriteria harus terpenuhi semua. Satu saja yang tidak terpenuhi, dia sudah tidak bisa dikatakan posyandu aktif. Sampai sini paham ya? Lanjut ke kriteria 2. Mohon maaf, saya tanya nih, kecepatan atau enggak ya? Takutnya nyampaikannya kecepatan. Enggak, Mbak. Aman ya? Aman, Mbak. Pas, Mbak. Oke, lanjut. Di kriteria 2 itu ada di sheet yang kedua, kriteria 2 dan 3. Kriteria 2 adalah jumlah kader posyandu. Nah, seperti yang tadi disampaikan, DO-nya adalah jumlah kader minimal 5. Baru bisa dikatakan dia posyandunya aktif. Kalau di bawah 5, ada beberapa di puskesmas Penajam masih ada ya, yang 3, yang 4. Nah, itu dia tidak bisa dikatakan posyandu aktif. Nah, kalau seandainya nih, di posyandu itu ada kadernya 5, kadernya 6, tapi tidak ada SK-nya, itu juga tidak bisa. Jadi dia sudah harus ber-SK. Tapi saya yakin di semua posyandu ini ada SK-nya karena terkait dengan insentif kader, peng-SPJ ini pasti butuh SK ya. Atau ada dari posyandunya yang masih belum punya SK kadernya? Sudah semua ya? Wilayah kerja Puskesmas Paku 1 lengkap, Mbak. Lengkap ya? Iya, karena memang terkait dengan insentif kader. Semoga aja memang semuanya ada SK-nya. Dan harapannya nih, kalau memang ada SK-nya, diisi nomor SK-nya berapa. Kalau memang dapat ya dari teman-teman kadernya, nomor SK-nya berapa diisi. Seperti itu. Kalau kemarin saya isi di microsite hanya jumlah kader dan status SK-nya karena untuk nomor SK kami belum punya. Seperti itu. Harapannya kita tahun ini bisa lebih lengkap daripada tahun lalu pengisiannya. Izin Mbak Nurul, nomor Iya. SK-nya itu bertanya soal nomor SK Mbak Nurul. Nomor SK-nya itu kan ini saya nggak pernah lihat SK-nya, tapi yang saya tahu SK itu kan satu orang dengan orang yang lain nomornya berbeda-beda Mbak Nurul. Terus kemudian yang diisikan itu nomor SK-nya yang mana Mbak? Bukan per posyandu ya kalau SK itu Mas ya? Oh gitu ya Mbak ya? Iya, Bukan biasanya per kan individu, Mbak, itu? enggak, biasanya nih ya, satu posyandu itu ada pengurusnya siapa-siapa aja. Si A 1, si B 2, si C 3 itu biasanya dalam satu SK sih. Oke Mbak Nurul, siap. Oke. Karena saya tidak pernah melihat SK-nya ini, SK-nya Posyandu kan Mbak. Tapi yang saya dapat informasinya bahwa mereka punya SK seperti itu. Oh iya, siap. Oke, ya makasih Mbak Nurul. Oke, terima kasih Mas Haki. Lanjut ya, kriteria 2 udah clear ya, nggak ada pertanyaan. Lanjut ke kriteria 3. Ini yang paling
Oke, kriteria 3 adalah cakupan pelayanan posyandu. Itu terdiri dari 4 ya. Ada KIA, gizi, imunisasi, dan KB. Mohon maaf ada seruling. Ya, seperti DO yang Banyak disampaikan. burungnya Mbak Nurul. Seperti yang disampaikan Mbak Tami tadi, standar untuk mencapai posyandu aktif itu nilai cakupannya di atas 50%, jadi minimal 50%. Nah, saya perjelas ya, ini misalnya nih, kita kan per bulannya ada 4 nih, ada KIA, gizi, imunisasi, dan KB. Kalau seandainya di bulan Januari ada satu yang tidak mencapai 50%, itu masih bisa dikatakan dia memenuhi untuk mencapai posyandu aktif. Masih bisa. Kalau misalnya hanya satu. Jadi dari 4 ini ada 3 yang memenuhi. Nah, itu masih bisa memenuhi untuk masuk kriteria posyandu aktif. Misalnya ya, posyandu mawar tadi misalnya KIA-nya 70%, terus gizinya biasanya yang paling rendah ini 35 misalnya. Imunisasinya misalnya 58%, KB-nya 60%. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan ada gizi yang masih di bawah 50% ya. Saya merahin ya. Nah, kalau dia satu saja yang di bawah 50%, ini masih bisa masuk kategori memenuhi untuk mencapai posyandu aktif dalam sebulan ini. Tapi kalau misalnya ada dua indikator, dua cakupan yang tidak mencapai 50%, maka dia dikatakan tidak memenuhi pada bulan ini, tidak memenuhi untuk mencapai posyandu aktif. Misal ya, imunisasinya 40. Nah, ini kan berarti ada 2 yang di bawah 50%. Ini sudah tidak memenuhi kriteria untuk mencapai posyandu aktif. Jadi, kalau misalnya mau mengejar posyandu aktif, syaratnya adalah minimal 1 saja yang di bawah 50%. Nah, hitungannya lagi setelah tadi kita rekap nih ya, kita rekap sampai di akhir tahun, berarti 12 kali ya. 12 kali misalnya ini Januarinya karena dia 2 berarti tidak memenuhi. Februarinya misalnya memenuhi semua. Maretnya misalnya gini ya, saya kasih perumpamaan. 73, 45, 57, 80. Nah, saya tanya deh, kalau yang bulan Februari ini dia memenuhi atau tidak masuk ke syarat untuk menjadi posyandu aktif? Memenuhi. Memenuhi ya, karena hanya satu yang karena hanya satu yang tidak mencapai 50%. Nah, berarti kan gini, Februari memenuhi ya, Januari tidak memenuhi. Misalnya Maret persennya ngambil dari mana? Nah, misalnya gini. Nah, kalau Maret memenuhi atau tidak? Memenuhi. Ya, memenuhi juga. Nah, jadi gini, kalau nanti di akhir tahun, ini kan 12 kali berarti ya, ini tidak memenuhi. Kita buka lagi yang apa tadi, yang indikator posyandu. Yang di akhir tadi, syarat untuk dia mencapai posyandu aktif adalah 8 kali memenuhi. Jadi kalau misalnya ya dari Januari sampai Desember hanya satu saja yang tidak memenuhi, berarti dia masih bisa mengejar untuk masuk ke dalam posyandu aktif. Ya, karena syaratnya adalah 8. 8 kali yang memenuhi. Bingung? Betul. Asal 12 bulannya aktif terus ya, Mbak? Betul. Nah, ini kan di 12 bulan dia buka nih. 12 bulan berarti ada datanya ya. 12 bulan berarti ada datanya. Nah, kita lihat Januari tidak memenuhi,
Februari memenuhi, Maret memenuhi, misalnya April tidak memenuhi lagi, nanti Mei memenuhi. Nah, kita hitung kalau dia maksimal yang tidak memenuhi itu ada 4, jadi dia 8 kali yang memenuhi ya. Nah, itu masih bisa Iya, masuk ke purnama masih atau bisa. mandiri. Seperti itu ya. Sampai sini bingung? Bingung? Mbak Nurul mau tanya, Ya, Mbak, silakan. kalau kemarin kan mungkin karena saya salah ya, yang kemarin itu kan karena kita nggak dapat poin KIA, KB, dan imunisasi itu di posyandu, dapatnya di puskesmas, jadi kan ngambilnya per kelurahan tuh. Ya, Nah itu kalau per kelurahan kan kami pembaginya jumlah ibu hamil yang ANC dibagi dengan jumlah keseluruhan data Bumil. ya. Jadi hasilnya tentu kalau karena dia kumulatif, jadi dari Januari pasti cuman baru 11%, jadinya pada nggak memenuhi syarat kan. Ya, Nanti di betul. ujung biasanya kalau udah di bulan Juni, Juli ke atas kan baru tercapai itu di atas 50, itu bagaimana? Betul. Nah, jadi Kalau seperti lihat bahasa begini kan berarti sebenarnya jumlah ibu hamil yang ada di posyandu situ, jumlah yang periksa. sinyal jelek kayaknya Mbak Deda. Iya memang jelek Mbak, tidak belum dibayar jangan-jangan WP-nya. Iya betul Mbak. Nah, itulah kendala se-Indonesia. Jadi, itu belum sampai nih ke sini, belum sampai ke sini. Tadi saya baru jelasin untuk mencapai kriteria posyandu aktif. Sampai situ paham ya? Oke, Paham. sekarang kita lanjutin. Nah, ini ya. Berarti kan petugas kita di puskesmas berpikirnya kritis. Iya betul Mbak. Sampai ke situ ya, luar biasa. Betul. Oke, lanjut. Oke, nah tadi itu cara pengisiannya untuk per bulannya ya cakupan. Nah sekarang perhitungannya. Jadi ini sebenarnya ada perubahan DO di tahun ini. Perubahan DO. Kemarin juga pada saat sosialisasi pusat itu banyak sekali yang menanyakan karena sama permasalahannya seperti kita, datanya itu tidak per posyandu tapi per desa. Dan memang kalau misalnya kita ngikut di laporan KIA itu kan memang kumulatif, jadi ya memang agak sulit. Nah, DO-nya ini dirubah nih. Untuk KIA, jumlah ibu hamil yang datang ke posyandu, Fasiankes, pokoknya semuanya ibu hamil yang dapat pelayanan apapun, itu dia sudah dihitung 1. Nah, sekarang tinggal kita nih, saya mau sharing ke teman-teman, gimana bisa nggak dapetin data ibu hamil yang datang ke pelayanan. Pokoknya yang dapat pelayanan deh, di mana aja. Di wilayah kerja posyandu itu. Memungkinkan nggak dapat data itu? Harusnya Rahma ya. Dia harus cek di depan dulu. Gimana teman-teman? Memungkinkan nggak dapat data ini? Sulit. Sulit ya? Kalau Dengan kalau yang kegiatan datang ke posyandu sulit, Mbak. Kalau seandainya per desa itu kayak mana ya? Kalau datanya KIA di puskesmas itu dia karena memang Per desa, Mbak. Gini. Kalau di KIA itu kan pembaginya ibu hamil setahun ya, benar nggak? Ya. Nah, Kan ada data. Kalau seandainya nih kita cari data, misalnya datanya per desa, jadi ada nih data ibu hamil yang datang pelayanan tapi per desa ada ya, tapi dibagi pembaginya adalah jumlah ibu hamil yang ada pada desa itu, bisa nggak dapat? Soalnya cuman kan kunjungan itu kan dia bisa berkali-kali gitu dalam sebulan. Misalnya 2 kali sebulan. Gimana lagi Mbak? 1 ibu hamil. Nggak bisa ya, kayak mana ya? Kalau misalnya Apalagi trimester ketiga ada ya.
Berarti nggak bisa ya misalnya satu orang itu terhitungnya satu gitu. Enggak, Mbak ya? Kok di KIA gimana? Kalau di KIA itu kan adanya K1, K4, K ulang. Jadi tiap desa kalau K1 nggak akan terdua kali, K4 nggak Iya, akan nggak akan terdua. terdua. Iya. Yang biasa kita ambil kemarin untuk laporan K1 yang ngisi di apa? Di laporan Promkes ini. Ah, Tapi kumulatif. Nah, itu kan masalah kumulatifnya itu adalah masalah pembagi, Mbak. Kalau di laporan KIA itu kan pembaginya adalah jumlah ibu hamil dalam setahun kan, makanya dia rendah. Seperti itu kan ya? Ya. Nah, kalau seandainya dia pembaginya jumlah ibu hamil pada saat itu, bisa nggak dapat datanya? Nggak bisa tuh Oh. berarti. Jumlah ibu hamil yang ada di desa kayaknya Mbak ya. Ya, betul. Karena kalau posyandu nih agak keberatan ya katanya teman-teman ya. Oke, per Iya. desa. Kalau misalkan gini Mbak, misalkan di bulan Januari data ibu hamil di desa, misalkan di desa Semoy 2 itu ada 10 orang ibu hamil. Ya, Berarti pembaginya 10 orang itu Mbak gitu. betul seperti itu. Nah, tinggal yang di atas. Yang di atas itu yang dapat pelayanan berapa orang. Terus kemudian nanti kalau misalkan di bulan Februari nambah nih Mbak, nambah jadi 2 orang, berarti pembaginya 12 gitu kan Mbak? Betul sekali. Kayak gitu. Oh, berarti bisa 100% terus. Iya, bisa. Bisa 100% dong kalau kayak gitu Mbak. Iya, Kalau betul. saya kira-kira. Iya. Oh, iya. Tadi masalahnya kan pertanyaan saya kalau kumulatif kan nggak mungkin didapat di semester awal itu. Betul, Mbak. Benar. Iya, soalnya kalau Oh, iya, kumulatif baik kan ya. pembaginya ini kan dia Langsung. proyeksi dalam setahun, Oke. makanya dia rendah. Seperti itu. Oke. Mana bisa dapat datanya? Untuk KIA ya Kalau bisa. per desa Ya, ini lebih baru enak sih, KIA, Mbak. ini baru KIA. Iya per desa Mbak ya, bukan per posyandu ya. Idealnya sebenarnya per posyandu, tapi kalau misalnya teman-teman keberatan, maksudnya masih sulit sekali dapetin datanya per posyandu, ya enggak apa-apa, kita per desa aja dulu. Nanti sambil pelan-pelan kita pikirkan caranya gimana caranya supaya dapat per posyandu. Soalnya kalau ibu hamil di tempat kami tuh jarang Mbak, mau ke posyandu tuh jarang banget. Iya betul. Nah, Ya, betul, idealnya kan, idealnya kalau Malah hampir nggak pemikiran ada, Mbak. idealnya kalau pemikiran pusat itu seperti ini, Mbak. Ibu hamil yang ada di wilayah kerja posyandu itu, posyandu A misalnya ya, kadernya itu harus tahu. Ini kan pemikiran pusat ya, karena kita kan nggak terjun yang di bawah kendalanya seperti apa kan mereka nggak tahu ya. Nah, idealnya kader itu harus mengetahui jumlah ibu hamil mereka ada berapa, jumlah bayi mereka ada berapa, jumlah balita mereka ada berapa, idealnya. Nah, dan pada saat pengukuran ini, itu setiap bulannya mereka kan ada edukasi tuh. Harusnya ya, idealnya mereka tahu nih yang datang ke pelayanan apapun, misalnya ke puskesmas kah, ke Polindes kah, ke Pusban kah, atau ke bidan swasta kah. Nah, harusnya idealnya mereka tahu. Tapi kan pada kenyataannya kader kita untuk seperti itu kan agak sulit ya. Atau ada yang bisa kalau di wilayah kerja sini yang untuk sekedar tahu itu tahu Mbak. Jadi kalau info ada misalnya kelas ibu hamil melalui kader. Tapi kalau untuk sampai pemeriksaannya di posyandu itu nggak ada Mbak. Nah ini pemeriksaan itu nggak harus dilakukan di posyandu Mbak. Jadi dia tanyain ke ibu hamilnya, ada periksa kah misalnya di trimester awal nih, dia tanya. Misalnya pada saat perkumpulan kelas ibu hamil atau gimana kan dia tanya, gimana ada periksa nggak? Ada periksa nggak? Kemana periksanya? Seperti itu. Itu dicatat sudah. Kalau dia periksa berarti 1 sudah gitu. Itu idealnya ya kalau misalnya bisa. Di sini udah jalan. Enggak Mbak, kalau saya baca di sini kan jumlah ibu hamil yang datang ke posyandu mendapatkan layanan KIA. Nah bahasanya kan gitu. Ini Mbak, ya, posyandu.
Saya maksudnya ini Mbak, nyorotin yang bagian posyandunya, Oh, iya. garis miringnya ini misalnya nggak ada gitu nah Mbak. Berarti kan artinya dia mendapatkan pelayanan juga di posyandu. Nah, saya kalau itu kan nggak ada kalau di tempat kami. Karena posyandu di Sepaku ini rata-rata nggak yang besar Mbak. Untuk satu bed aja nggak cukup gitu. Ya, Jadi kalau untuk sama, pemeriksaan kan nggak sama. ada. Iya. Kayaknya permasalahan posyandu semuanya hampir sama, Mbak, di mana-mana. Untuk Iya. bangunannya yang standar banget itu di sini kayaknya masih ya Ya gitu deh. nggak ada. Nah, makanya dari pusat itu lebih dilebarkan lagi nih DO-nya. Posyandu atau Fasiankes. Jadi ke Fasiankes manapun dia mendapatkan pelayanan, edukasi atau apapun bentuknya itu sudah dihitung satu, seperti itu. Jadi kalau seandainya memang kadernya bisa dapat ibu hamilnya si A ini, oh ternyata dia periksanya di sana loh, oh dia periksa, berarti dapat pelayanan, hitung satu gitu. Kalau seandainya bisa untuk per posyandu. Tapi kalau seandainya memang per posyandu itu keberatan, nggak apa-apa per desa. Dapat datanya per desa nggak apa-apa. Tapi pembaginya jangan pembagi setahun. Nanti akan rendah. Pembaginya adalah jumlah ibu hamil yang ada pada saat itu di wilayah kerja posyandu itu. Bisa ya? Ibu hamil per bulan ya berarti Mbak. Iya, betul. Jadi seperti Soalnya yang gini dikatakan juga, Mas Mbak. Had- Soalnya kalau mintanya nih Mbak, pembaginya adalah jumlah seluruh ibu hamil yang berada di posyandu, saya terus terang kesulitan karena dalam satu desa posyandunya nggak cuma satu. Dalam satu desa posyandunya kan ada 5-6 Mbak kadang. Iya, Gitu. Jadi agak susah. makanya kalau seandainya data per posyandu itu memang berat, didapatkan enggak apa-apa per desa. Jadi satu desa itu misalnya ada 4 posyandu nih di satu desa, datanya sama. Ya untuk kita masih kita iniin lah, karena memang untuk kita paham ya, ini permasalahan se-Indonesia juga sih, untuk dapat data per posyandu itu sulit sekali. Iya memang. Tapi kalau seandainya per desa bisa ya, seperti ini. Bisa Mbak, kalau per desa Ya. bisa. Oke, KIA, oke sudah clear, lanjut DPRS gizi. Sebentar Mbak, satu Ya. lagi Mbak. Ya boleh Mbak Selvi. Jadi tadi kalau misalnya KIA nih ibu hamil datang dalam 1 bulan misalnya 2 kali, kita ambilnya sekali aja ya yang kita ambil datanya? Betul, 1. Oke. Hitungannya kalau dia sudah periksa mendapatkan pelayanan, apapun jenis pelayanannya, kalau periksa kan pasti dilayanin kan, ukur-ukur, terus edukasi itu kan pasti ada. Nah, itu sudah hitung 1. Berarti yang katanya K1-nya aja mungkin ya Mbaknya. Iya boleh. Kalau mau dilihat di K1 boleh. Oke. Berarti kalau misalnya bulan depan kunjungan lagi, ini masuk lagi gitu ya Mbak ya? Untuk ganti bulan nih? Iya, karena dia kan hitungannya per jumlah ibu hamil semuanya. Jadi kalau misalnya dia bulan depan kunjungan lagi, ya nggak apa-apa, hitung lagi 1. Ada lagi? Lanjut? Mbak. Lanjut ya. Nah, untuk DPRS itu sama, jadi jumlah balita 0 sampai 59 bulan yang ditimbang di posyandu atau kunjungan rumah atau mandiri atau Fasiankes. Jadi, nggak hanya ini tadi kaitannya sama kriteria 1, buka di hari buka atau buka layanan. Jadi, data untuk DPRS ini tidak hanya didapatkan dari pada saat dia buka hari posyandu. Kalau seandainya dia memang posyandunya tidak buka, tapi tetap ada data dari misalnya dia kunjungan rumah kadernya, atau via WA, ibunya timbang sendiri, terus habis itu dilaporkan ke kadernya, atau ibunya timbangnya di Fasiankes lain, misalnya di Puskesmas, di Pusban, itu boleh masuk datanya. Dia dihitung 1. Jadi nggak harus di posyandu ya. Ini diperluas lagi DO-nya. Tidak harus di posyandu. Ya. Pernya sama, bukan per setahun, tapi per balita yang ada pada bulan itu. Untuk DPRS aman? Aman.
Lanjut ya. KB. Imunisasi sama. Imunisasi juga seperti itu. Tidak hanya di posyandu, tapi di fasiankes lain, puskesmas atau lain-lain. Misalnya di bidan praktek. Kan sekarang banyak ya bidan praktek. Itu sudah masuk usia 0 sampai 24 bulan. Kalau imunisasi sampai 2 tahun kan ya. Per seluruh balita 0 sampai 24 bulan pada saat itu. Sama ya. Aman? Ini bisa Pembaginya tanya. posyandu ya Mbak, balita Betul. pada saat itu di Nah, posyandu ya. Nah, ini sama Mbak, seperti tadi. Kalau seandainya kesulitan dapat data per posyandu, itu boleh kalau misalnya datanya karena di puskesmas adanya per desa, monggo. Diizinkan. Sebenarnya saya nggak boleh sih ngomong begini. Karena idealnya per posyandu. Tapi karena Kalau kalau puskesmas itu untuk laporan ini Mbak per desa dia Mbak. Iya, nggak Cuman apa-apa. kalau pembaginya ini per posyandu, misalnya kita posyandu, kita nggak kesulitan karena apa? Kan kalau posyandu udah jelas tuh Mbak. Oh, Oh ini iya balita ada. posyandu ini, nah Betul, kayak betul. gitu. Betul, betul, betul. Tapi Kalau kalau desa pembaginya per kesulitan desa juga. Kecuali kalau KIA tadi ya. Kalau KIA ibu hamilnya agak kesulitan dapatnya tapi per gini Mbak, posyandu. kalau misalnya pun saya disuruh milih ya Mbak ya, saya lebih baik per desa. Jadi kalau berdesa itu kan laporan saya cuman cukup 5 desa gitu kan Mbak. Kan cakupan misalnya gini, puskesmas Paku 1 itu kan ada 5 Paham, desa. paham. Beda dengan kalau posyandu. Posyandu itu berarti saya harus melaporkan sekitar 30 posyandu lebih kalau nggak salah. Kalau saya bisa milih berarti saya boleh dong Mbak milih per desa aja. Kembali lagi ya, saya kembalikan. Idealnya adalah laporan ini itu per posyandu. Jadi sebaiknya kalau seandainya teman-teman bisa dapatkan per posyandu, akan lebih baik dan lebih ideal laporannya nanti kalau dilaporkan per posyandu. Namun ini semacam apa ya? Namun kalau seandainya data per posyandu itu sulit didapatkan, silahkan menggunakan data per desa. Walaupun sebenarnya data per desa itu tidak bisa dibilang ideal karena kita tidak bisa menilai per posyandu datanya ini. Seperti itu. Itu ya. Izin Mbak Nurul, Ya, monggo Mas. mungkin bisa disepakati Mbak Nurul. Iya betul katanya Mbak Nurul, idealnya per posyandu, tapi di kenyataan di lapangan kita agak sulit mengumpulkan data per posyandu. Rata-rata permasalahannya karena laporannya per desa rata-rata seperti Mbak Selvi tadi katakan. Kita sepakati bersama aja. Kalau misalkan memang kita per desa, jadi semua laporannya itu seragam per desa. Jangan nanti ada 1-2 puskesmas yang laporannya berdasarkan posyandu. Jadi akhirnya nanti enggak seragam gitu, Mbak. Kalau begitu bagaimana, Mbak? Kalau misalkan desa ya sudah desa aja semuanya. Jadi biar seragam, Mbak. Oke, boleh, tapi untuk penentuan dia per desa atau per posyandunya itu saya kembalikan ke teman-teman. Bisa dapat enggak per posyandu? Kalau seandainya ada yang bilang bisa dapat tuh per posyandu, kita pakai per posyandu gimana? Sulit kalau per Ya, posyandu. Saya kalau 60-an iya, posyandunya. makanya saya bilang kalau misalkan jangan yang kita ambil yang mudah saja Mbak, karena rata-rata kan yang mudah dikumpulkan adalah data per desa. Kalau data per posyandu mungkin ada 1-2 puskesmas, tapi untuk puskesmas yang lain mungkin sulit gitu Mbak ya. Kita ambil mudahnya saja. Misalkan mudahnya untuk per desa, terus kemudian itu data per desa itu diizinkan, kita ambil yang mudah aja, yang data per desa aja, dan itu bisa disepakati untuk 11 puskesmas mungkin gitu Mbak. Jadi seragam perlaporannya. Jadi untuk desa semua gitu aja. Gimana Mbak Tami? Nah, aku tunggu Mbak Nurul bilang gitu ya. Gini ya. Teman-teman di Puskesmas begini, saya tanya dulu Mbak Nurul. Kemarin waktu Mbak Nurul sosialisasi dengan pusat yang di Microsoft itu, apakah memang boleh itu datanya itu per desa?
Memang itu kan Itu katanya Mbak Nur tadi permasalahan seluruh Indonesia ya katanya ya. Nah, bisa pakai itu. sebenarnya tidak ada kata boleh sih Mbak. Mereka tidak Nah, pernah mengatakan boleh, tidak. Tapi karena kan memang dari diskusi beberapa kabupaten juga yang di sini itu saya ada WA gitu kan. Dan permasalahannya mereka juga, mereka tuh sangat sulit untuk mendapatkan data posyandu seperti per posyandu. Kecuali DPRS ya, kalau DPRS itu memang dia didapatkannya per posyandu gitu. Iya, ya itu karena memang kan kita aja mungkin di yang situ pengajar tidur jadinya. mungkin 200-an aja Mbak Nur. Mungkin ada 200-an. kabupaten kota lain yang sampai ribuan. Itu memang mungkin jadi kendala kan. Cuman begini, jadi pada dasarnya nanti misalkan teman-teman puskesmas itu mengumpulkan ya dari dana sampai dari data per desa, nanti Mbak Nurul masukkannya ke microsite per posyandu kan? Tetap per posyandu, tapi nanti dia masuknya seperti kemarin-kemarin nih Mbak. Ini permasalahan sudah turun-temurun dari Ya, saya tahun ke mengerti tahun. yang kemarin. Ini kalau Mbak Ja- Nurul. Jadi Jadi begini Mbak misalnya, saja. Kenapa? Misalnya apa? Nurul dulu. jadi misalnya dalam satu desa itu ada 5 posyandu. Jadi data di 5 posyandu itu akan sama Mbak. Nah gitu kalau dia per desa. Jadi begini tadi yang disampaikan Mas Muhaki mungkin yang kesepakatan kalau memang ini sih saya sebetulnya sepakat ya bisanya bagusnya per posyandu. Jadi nanti memang kita dapat data real per posyandu di microsite-nya Mbak Nurul. Cuma ini tadi yang bilang mungkin keberatan atau mungkin agak susah. Kalau memang bilang Mas Muhaki ada yang bisa per posyandu ya lebih bagus yang per posyandu kami terima. Jadi jangan diseragamkan malah justru per desa. Kalau tidak bisa memenuhi yang per posyandu, boleh dikasih keringanan per desa untuk teman-teman. Tapi kalau ada teman puskesmas yang bisa mengumpulkan per posyandu, kami lebih senang karena Mbak Nurul nanti pun nginputnya ke microsite-nya punya Kemenkes itu per posyandu. Jadi biar memudahkan Mbak Nurul juga. Begitu Mbak Nurul ya. Jadi tidak ada kesepakatan yang kita mengumpulkannya per desa, tidak ada. Karena memang harusnya per posyandu. Jadi kalau teman-teman di puskesmas bisa mengumpulkan per posyandu, terutama yang posyandunya mungkin tidak terlalu banyak, mungkin ada juga yang sampai 60-an posyandu itu ya. Mungkin ada yang kesindir di sini, penajam ya. 60-an posyandu itu enggak apa-apa kita maklumin karena memang masalah seluruh Indonesia begitu, enggak apa-apa pakai data per desa. Tetapi kalau bisa per posyandu alangkah baiknya dikumpulkan per posyandu. Jadi di sini tidak ada kesepakatan yang pakai dan data desa, tapi ada keringanan dari kami kalau tidak bisa per posyandu per desa. Begitu aja Mbak Nurul ya. Jadi biar nanti karena yang tadi disampaikan Mbak Nurul nanti kalau per desa ya semuanya posyandu itu sama datanya kan. Jadi alangkah kalau nanti semua data sama gitu kayaknya enggak asik deh. Iya kan Mbak Nurul? Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau teman puskesmas bisa per posyandu, kirimkan saja data per posyandu. Tetapi kalau memang tidak, bisa dikasih keringanan yang tadi. Dengan catatan waktu Mbak Nurul sosialisasi sama orang pusat memang begitu ya keputusannya. Gitu aja Mbak Nurul. Tidak ada kesepakatan yang per desa. Maaf Mas Haki ya. Itu keringanan Ya, Mbak. saja Ya, Mbak. kalau yang per Ya, Mbak, desa. kami nggak Kalau apa-apa. bisa per posyandu. Begitu ya. Lanjut Mbak Oke, Nurul. siap Mbak Oke, Mbak. Tami. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada kesepakatan untuk penentuan data per desa karena memang idealnya per posyandu. Harapannya memang harapan kita teman-teman puskesmas memberi datanya data per posyandu. Ya, seperti itu. Oke, Mbak. Kalau ini Mbak izin, kalau untuk gizi sebenarnya nggak ada masalah sih, Mbak. Ya, Kalau betul. dari gizi nih, itu gampang carinya. Cuman ya memang permasalahan tadi KIA. Tapi kan kembali lagi, untuk yang dilaporkan ke pusat nanti sama Mbak Nurul itu, di mana ininya, formatnya, apakah desa, apakah posyandu. Jadi kan nanti bisa menyesuaikan gitu maksudnya, Mbak. Ya, formatnya seperti ini, Mbak. Jadi data itu per posyandu. Data itu per posyandu, bukan per desa. Nah, makanya harapannya sih memang per posyandu, tapi kalau seandainya memang ada teman-teman yang benar-benar kesulitan untuk mendapatkan data per posyandu, itu ada keringanan untuk menggunakan data per desa, nggak apa-apa.
Tapi harapannya tetap ya, harapan kita adalah datanya itu data per posyandu. Seperti itu ya. Siap, Mbak. Oke, lanjut. Imunisasi sudah ya? Ada yang mau ditanya lagi? Oke, lanjut KB. KB sama seperti KIA tadi, itu adalah pasangan usia subur yang mendapat layanan KIE, layanan KB dimanapun, nggak hanya harus di posyandu, baik dia di posyandu, di puskesmas, fasyankes, atau misalnya secara mandiri dia melaporkan dia dapat pelayanan KIE misalnya dari mana gitu kan, dia laporkan ke kadernya misalnya seperti itu. Itu sudah dihitung satu. Pernya sama, pernya adalah jumlah pasangan usia subur di wilayah posyandu itu pada saat itu. Jadi bukan setahun ya, bukan kumulatif. Supaya datanya tidak di bawah 50%, seperti itu ya. Sama saya kira. Untuk cakupan sudah jelas? Udah jelas atau ada yang mau ditanya? Sebentar, Mbak, dibaca dulu, dipahami Ya, sebentar. silakan. Jadi untuk cakupan DO-nya seperti itu. Standarnya untuk memenuhi adalah hanya satu yang tidak mencapai 50% dan totalnya dalam 12 bulan itu 8 kali memenuhi syarat. Iya, 8 kali memenuhi syarat, maka dia baru bisa dikatakan masuk ke posyandu aktif. Lanjut dulu ya ke kriteria 4 dan 5. Kriteria 4 adalah kepemilikan alat. Nah, jadi untuk kriteria 4 ini, itu alatnya ada 5. Nah, yaitu alat ukur panjang bayi, alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan bayi, terus timbangan dacin, sama alat ukur berat badan dewasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata alat ukur perkembangan. Alat ukur perkembangan ini untuk DDTK. Ada buku KIA juga itu masuk sebagai alat ukur pemantauan perkembangan. Dan syaratnya untuk dia mencapai posyandu aktif adalah di dalam posyandu itu harus memiliki semua tanpa terkecuali. Jadi kalau satu saja dia tidak memiliki, tidak ada pada saat posyandu, itu tidak bisa dikatakan sebagai posyandu aktif. Nah, ini kemarin jujur aja ya untuk tahun 2021 karena harus input cepat di akhir tahun, jadi karena memang kemarin kita nggak punya format ini sih yang baku, dia harus ada ininya, seperti itu ya. Jadi yang ada saya masukkan, yang tidak ada saya tulis ada tapi pinjam, seperti itu. Nah, harapannya di tahun ini itu diperbaiki. Jadi kalau misalnya Izin Mbak Nurul. Iya, silakan Mas. Kalau misalkan ada tapi rusak, kita tulis ada atau bagaimana, Mbak? Nah, ini kemarin ada pertanyaan juga seperti itu. Sebenarnya sih kalau misalnya rusak, dia sudah tidak bisa dipakai sama sekali ya berarti tidak ada ya. Kalau sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Terus misalnya kalau dia ada, rusak tidak bisa dipakai, terus kita tulis ada. Sementara dia nggak bisa digunakan berarti kan nggak fungsi gitu kan. Kalau kita tulis tidak ada, nanti kemudian laporan itu untuk bahan advokasi, dia bilang loh itu ada, katanya bilang kayak gitu Mbak. Tapi kondisinya tidak ada. Tapi kondisinya rusak. Jadi untuk inventarisir peralatan posyandu itu memang wajib dilakukan sama teman-teman puskesmas. Jadi di setiap posyandu itu kita harus tahu nih, di posyandu ini itu kurangnya apa, tidak adanya apa, yang rusak apa, seperti itu sudah harus diinventarisir. Kenapa? Yaitu tujuannya tadi untuk advokasi. Mereka harus tahu nih desa, anaknya ini kekurangan ini, dia butuh yang ini, dan ini, seperti itu. Jadi kita mudah kalau misalnya kita ada inventarisir peralatan posyandu. Nah, mungkin kalau seandainya
kondisinya rusak atau bagaimana itu bisa ditambahkan tersendiri di laporan puskesmas untuk advokasi. Seperti itu ya. Jadi untuk pada saat pelaksanaan posyandu, kalau dia memang tidak punya, misalnya tidak punya alat ukur panjang bayi, dia tidak punya, tapi pada saat pelaksanaan posyandu orang puskesmas misalnya datang bawakan atau dari posyandu sebelah pinjam. Nah, itu bisa masuk ada tapi pinjam. Kalau dia masuk ada tapi pinjam, ini termasuk ada. Jadi hitungannya termasuk ada. Bisa memenuhi untuk mencapai posyandu aktif. Tapi kalau dia benar-benar tidak ada atau ada tapi rusak, tidak bisa berfungsi sama sekali, itu dimasukkan tidak ada. Mbak, izin Mbak Nurul. Ya, silakan Mbak Selvi. Mbak, kalau misalnya di posyandu dia punya alat untuk pengukur bayi yang lengkot, tapi dia tidak sesuai dengan standar. Apakah itu diisi? Maksudnya tidak standar tuh gini Mbak, sebenarnya kan sudah tidak disarankan lagi yang dari bahan kayak banner. Oh, kayak tikar itu ya? Ya. Banner yang ditaruh di bawah gitu. Ketika dilipat itu bisa mengurangi sampai 0,5 cm. Ya, betul, Kemudian kalau dia sudah lama, dia bisa apa sih bahasanya mengembang gitu nah Mbak, atau bahkan mengkerut karena kan itu bahannya elastis. Nah kalau yang bahannya seperti itu gimana Mbak? Gini ya. Jadi kalau menurut saya nih ya, saran saya nanti mungkin ditambahkan Mbak Tami. Kalau dari saya, alat ukur panjang badan itu tetap ditulis ada di laporan ini, tapi tersendiri tadi saya bilang di rekapannya puskesmas, kita harus tahu nih misalnya dia ada tapi tidak standar, nanti disampaikan itu sebagai bahan advokasi ke desa kalau yang seperti itu tuh tidak standar, seperti itu. Mbak Tami ada tambahan Mbak Tami? Baik, Mbak Selvi saya tanya, yang alatnya yang modelnya begitu yang bisa mengembang dan mengkerut itu semua posyandu kan? Di sini ada sekitar yang khusus Bukit Raya itu kemarin begitu karena kan gini Mbak, kita kan mendampingi kader ini pada saat belum pengesahan ini keuangan desa itu Mbak. Nah, jadi itu sudah ADD itu sudah kita arahkan supaya nanti belinya seperti ini. Tapi ternyata namanya ini kan yang kemarin membelikan adalah KAUR Kesranya. Jadi itu kemudian salah, mau diganti kan dananya nih belum ada lagi kayak gitu Mbak. Ada 2 desa, termasuk desa saya Sukaraja itu juga salah belinya. Begitu. Jadi ini sempat pakai punya puskesmas kemarin Mbak, karena pertimbang gini, memang kita repot ngambil puskesmas harus ngambil, cuman daripada ketika nanti kita memaksakan memakai itu, justru akan menaikkan angka stunting, repot lagi nanti desanya. Jadi kemarin desanya bersepakat pinjam dulu memang di puskesmas gitu. Berarti bagus itu sudah menjawab sendiri Mbak Nurul. Jadi sebelum kalau masukan saya, selama itu enggak standar, takutnya kalau sampai penyimpangannya aja sampai berapa tadi bilang Mbak Selvi. Mending pinjam aja dulu sambil. Nah, itu kan lumayan nanti bisa menyumbangkan angka stunting bisa jadikan. Jadi menurut saya kan itu ada kriteria di situ, ada tulisannya yang ada tapi pinjam. Mending pinjam aja dulu biar valid gitu lah nanti penghitungannya. Toh tidak semua posyandu. Sambil mungkin ke depannya mungkin kalau tadi ada wacana mengganti sambil jalan ini nanti bisa untuk dianggarkan lagi. Apalagi nih Mbak Selvi enak nih. Bapaknya yang menentukan kita kan paling tidak. Jadi sekalian ini tepat untuk melakukan advokasinya Mbak Nurul lagi, Mbak Selvi dengan mungkin data-data yang tadi itu, yang inventarisin dulu data-datanya, barang-barangnya yang ini ada tapi tidak sesuai standar misal gitu. Belum lagi tidak sesuai standar karena
bisa manjang, bisa mengkerut yang tadi Mbak Selvi ya, sesuai dengan suhu Iya. kayaknya. Kalau suhunya Iya, dingin, Mbak. mengkerut. Kalau suhunya Saya panas, awalnya nggak kepikiran, Mbak, itu kalau bisa mengkerut, Ya. kalau dilipet juga bisa ngurangin itu. Awalnya nggak kepikiran itu. Ya itu aja mungkin ya Mbak Selvi, mungkin biar valid penghitungannya, kasihan juga mungkin pelita yang kita timbangkan nanti juga bisa menambah stunting, mungkin alangkah baiknya mungkin agak ribet dikit sih, itu pinjam aja, karena di sini juga ada tapi pinjam, mending itu aja sambil menunggu yang pengadaan. Ya, Mbak. Kayaknya begitu ya Mbak Nurul ya. Mbak Selvi, terbalik lagi. Oke, Mbak. Berarti ini kan ada dan tiada judulnya. Ya itu ada tetapi ya, itu Tiada. sama halnya dengan yang ada tapi yang tadi bilang ada tapi rusak tadi, tidak berfungsi. Rusak. Tapi rusak berarti kan anggap aja nggak ada karena nggak bisa dipakai. Ini bisa dipakai cuman takutnya kurang valid gitu kan, kasihan juga. Toh nanti kalau misalkan kita ada ditemukan ada penyimpangan atau mungkin ada data yang masuk ke klasifikasinya stunting kan nanti dari puskesmas juga turun kan, tapi akan lebih baik kalau pakai yang sudah standar aja. Kalau nggak pakai punya puskesmas mungkin ada posyandu tetangga yang lebih dekat yang sudah punya alat yang standar, bisa juga pakai itu dulu, mungkin itu sambil mungkin ini kan awal-awal nanti Ibu Kades bisa lah sekalian advokasi ke posyandu yang lain toh. Begitu ya, Mas Ibu ya. Saya tunggu berarti tahun ini sudah ada nanti yang sesuai dengan standar. Oke. Oke, Mbak, insya Allah. Amin. Itu aja Mbak Nurul tambahannya. Lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Sudah jelas ya. Kriteria 4 ada yang ditanyakan. Jadi saya ulang kembali, syarat untuk mencapai posyandu aktif di kriteria 4 adalah memiliki semua alat ukur yang ada di sini, panjang bayi, ukur tinggi badan, terus berat badan, baby scale, dacin, terus berat badan dewasa yang timbangan injak itu, serta alat pemantauan perkembangan. Wajib ada. Kalaupun tidak ada tapi pinjam itu boleh, masih masuk. Tapi kalau tidak ada sama sekali, walaupun hanya satu yang tidak ada, itu tidak dapat masuk kriteria posyandu aktif. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanya? Oke. Lanjut. Kriteria 5. Kriteria 5 adalah pengembangan. Kegiatan pengembangan. Nah, kegiatan pengembangannya itu yang kemarin ditanya, yang seperti apa sih? Nah, di sini spesifik nih. Kegiatan pengembangannya ada pos PAUD, terus reproduksi remaja, kesehatan usia kerja, kemudian lanjut usia, toga, pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan, BKB, pos UKK, pos bindu, dan lainnya. Syarat untuk mencapai posyandu aktif adalah hanya satu kegiatan dari yang ini, hanya ada satu, itu sudah masuk kriteria posyandu aktif. Jadi misalnya dalam posyandu itu dia hanya melakukan penanaman toga, berarti ada ya, tulis satu. Nah ini sudah masuk kriteria posyandu aktif, walaupun dia hanya satu kegiatan, nggak harus semuanya. Di kriteria 5 ada yang mau ditanyakan? Kayaknya semua posyandu. Mbak, tanya. Ya, silakan Mbak Deda. Kan gini, misalnya nama kegiatannya ini ada, tapi pada bulan tersebut sedang tidak melakukan. Contoh, ada pos Polandu itu ada. Tapi pada saat itu, contohnya bulan Januari, dia tidak melaksanakan Polandu, belum gitu. Itu ditulisnya di mana? Di tidak ada atau di ada? Untuk kegiatan pengembangan ini dilaporkannya tidak harus per bulan. Jadi kalau seandainya dalam setahun itu di situ ada kegiatan Polandu, berarti tulis ada. Tulis ada. Ya Mbak Deda, jelas aja kah? Atau perlu saya ulang? Jelas berarti walaupun pada bulan itu tidak ada pelaksanaan, tapi dia ada posyan Polandu, berarti terus ada ya?
Betul, karena dia pelaporannya ini dalam setahun. Tapi tetap Oke. dilaporkan per bulan ya. Tetap dilaporkan per bulan. Ya, baik. Baik. Sampai sini? Mbak mau tanya, Ya, silakan Mbak Vicky. Mbak, kalau seandainya kegiatannya misalnya kesehatan reproduksi remaja, itu enggak di posyandu bisa dimasukkan di sini atau enggak? Misalnya dilakukannya di sekolah, di wilayah, ada wilayah posyandunya daerah situ, tapi pelaksanaannya kesehatan reproduksi remaja kan jarang di posyandu. Ini sih bahasanya adalah kegiatan pengembangan posyandu ya. Kegiatan pengembangan posyandu. Jadi harusnya Itu rasanya kok semprot-semprot. Lain. kegiatan selain kegiatan posyandu utama yang 5 meja itu dilakukan di posyandu itu berarti dia sudah melaksanakan posyandu itu melaksanakan kegiatan pengembangan seperti itu. Kalau misalnya dia dilakukan di luar berarti kan bukan kegiatan pengembangan posyandu, bukan kegiatannya posyandu seperti itu. Mbak Vicky? Oh iya Mbak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mbak, yang untuk toga, yang toga ini ada kriteria nggak Mbak? Berapa toga yang harus memang ada di posyandu itu? Oh gitu nggak ada ya? Nggak ada Mbak, nggak ada. Berarti yang penting ada toga berapapun dan nggak sampai misalnya Mbak cuman di proses penanaman aja kan? Iya betul. Yang penting ada kegiatan penanaman toga yang jelas terawat dong. Oh oke. Terawat dong. Oke, ada lagi? Aman ya kriteria 1 sampai 5? Aman Mbak. Aman. Oke, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan atau masih ada yang mengajar selama pengisian pelaporan, silahkan hubungin saya atau di grup silahkan. Kita diskusi sama-sama. Nah, untuk yang germas itu lanjut ya. Kalau tadi kan posyandu aktif. Sekarang yang germas pelaporannya sama tahun lalu. Kalau untuk germas nggak ada yang berubah. Yang pertama itu indikator persentase desa atau kelurahan yang menerapkan kebijakan germas. Jadi ada kebijakan, apapun kebijakan yang berhubungan sama germas atau berhubungan sama kesehatan, silahkan ditulis. Ini contoh punyanya Petung nih. Minggu depan COC-nya di sini katanya. COC di sini, aku bingung kok profesi CO. Oke, makasih Mbak Deda. Contohnya ini SK Lurah Salolowang tentang pembentukan pengurus bank sampah karya bersama. Nah, kalau misalnya ada SK dalam bentuk apapun yang berhubungan sama kesehatan, silahkan dituliskan. Ini untuk yang kebijakan germas, sama ya dengan tahun lalu. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung dipotong aja. Kemudian kegiatan penerapan kebijakan germas. Nah, ini sama juga seperti tahun lalu, kegiatan-kegiatan pergerakan masyarakat yang berhubungan sama 5 klaster germas ini, baik itu edukasi, perilaku sehat, aktivitas fisik, pangan sehat dan perbaikan gizi, deteksi dini penyakit, dan kesehatan lingkungan, silahkan dicatatkan di sini. Kalau bisa ini ada SK-nya. Maksudnya SK itu pada saat kegiatan itu tuh nyangkut di SK mana seperti itu. Dan dia melibatkan lintas sektor karena namanya pergerakan masyarakat itu harus melibatkan lintas sektor. Walaupun 1 atau 2, misalnya Babinsa ikut atau PMI ikut. Nah, itu bisa masuk. Sama ya seperti tahun lalu. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan KAP pada Desa Lokus Stunting. Sama juga seperti tahun lalu. KAP-nya itu meliputi ini langkah 4 posyandu, penyuluhan ya, STBM, kelas ibu hamil, kelas balita, PLA malaria, konseling, kunjungan rumah, ataupun penyuluhan kelompok. Di Desa Lokus Stunting silahkan dituliskan di sini.
Ini lokusnya nggak mesti tahun ini, yang dia lokus di tahun-tahun sebelumnya. Kemarin sih dari provinsi bilang walaupun dia lokus di tahun-tahun misalnya dari 2018 ya dia lokus, itu dimasukkan nggak apa-apa. Nah, yang terakhir adalah kegiatan Promkes. Kegiatan utama Promkes yang meliputi advokasi, kemitraan, pembinaan UKBM, penyuluhan kelompok, kunjungan rumah, maupun penyebaran informasi melalui berbagai media. Silakan dituliskan di sheet terakhir. Nomornya, sasarannya siapa, kemudian kegiatannya seperti apa. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mbak nanyakan yang tentang advokasi nih, Mbak. Ya, silakan Mbak Selvi. Kalau misalnya, ini saya ambil contoh ya, kalau misalnya sasarannya di sini pedagang di wilayah desa mana gitu, atau cukup pedagang gitu aja misalnya, Mbak. Kalau untuk advokasi Kalau- ini, ya gimana Mbak Selvi, silakan. Kalau misalnya, saya kan ini lagi nih Mbak, ngumpulkan beberapa pedagang yang ada di desa. Saya mulainya dari Sukaraja. Untuk kepengurusan PIRT itu masuk nggak sih, Mbak? Masuk, itu masuknya di penyuluhan kelompok. Penyuluhan kelompok. Ya, kalau advokasi itu Oh. tujuannya adalah pemangku kebijakan. Seperti kepala desa, tokoh-tokoh agama, seperti itu advokasi. Kalau kemitraan itu ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kerja puskesmas. Kalau perusahaan ini Mbak, kemitraan yang seperti apa? Apapun bentuk kerjasamanya. Jadi contoh, kemarin kalau nggak salah di Sotek itu perusahaannya dia memberikan bantuan untuk posyandu. Nah itu sudah masuk kemitraan. Entah itu PMT bantuannya atau bantuan peralatan. Kadang kan perusahaan ngasih-ngasih gitu ya. Atau untuk kegiatan. Nah itu sudah masuk kemitraan tuh. Oh, oke. Ada lagi? Izin Mbak Nurul. Ya, silakan Mbak. Siapa tadi? Mbak Tami kah? Mbak Betty. Oh, Mbak Betty, silakan Mbak Betty. Kalau untuk kriteria posyandu aktif tadi kita laporkannya tiap bulan. Iya, betul. Kalau yang untuk Germas kayak lokus stunting, PKM Promkes itu kita laporkannya apakah juga harus setiap bulan? Iya, jadi pengiriman laporan ini tetap dikirimkan per bulan semuanya Mbak, dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya di bulan Januari ada nih kegiatannya Germas, terus di bulan Februari nggak ada, ya berarti itu aja. Gitu. Nanti kalau misalnya April, gimana Mbak? Kosong atau ditulis ulang Mbak? Kayak semacam SK tadi itu? Bagusnya sih ditulis ulang, jadi nanti sampai di akhir tahun tetap terekap kan? Jadi laporannya tetap sama walaupun dia tetap melakukan kegiatan itu, tapi tetap ada. Betul Mbak. Kan di situ ada, di situ kan ada tanggal kegiatannya kan? Ya, jadi kita tahu nanti di bulan ini ada, di bulan depannya nggak ada, seperti itu. Tapi laporan tetap dikirimkan per bulan, semuanya. Berarti kayak misalnya nih, kayak penyuluhan kelompok ini, nomor sasaran karena penyuluhan. Jadi di sasaran itu kita masukkan tanggal. Iya, betul Mbak. Oke, makasih. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Format sudah ditarik semua ya di WA. Materi DO sudah saya kirimkan lewat WA.
Baik, untuk format pelaporan sampai di situ. Silahkan jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya. Untuk mencapai kriteria posyandu aktif sudah ini semua ya. Lumayan berat sih. Mbak Nurul, Ya, kita foto bersama ya sebelum nanti oh diakhiri. iya, betul. Mbak, izin Mbak, satu Teman-teman lagi. mohon buka dulu videonya, kita dokumentasi ya. Mbak Tami, aku izin satu lagi. Oh iya, silakan Mbak Betty. Boleh, boleh. Untuk mencapai kriteria posyandu aktif kan banyak banget tuh, kayaknya berat banget kalau untuk kita sendiri. Nah, ini seandainya kalau kita minta dukungan juga dari dinas, kalau kita misalnya ada advokasi ke desa ataupun mengundang dinas, boleh nggak? Boleh. Boleh dijawab. Ya, Mbak Tami, silakan Mbak Tami. Termute. Bisa, bukan? Bisa nggak ketik di situ? Saya nggak dengar suara yang tadi sih, lebih sibuk. Lebih rame. Gini Nggak Mbak, dengar. gini Mbak, kalau seandainya nih ada advokasi mau ke desa atau ke kelurahan, bisa nggak minta bantuan dinas? Oh, bisa sekali, enggak apa-apa. Yang penting jangan mendadak ya, bisa sehari sebelumnya. Minimal sehari sebelumnya lah dikasih info di kami. Enggak apa-apa, nanti kami diundang. Kalau kami enggak ada pekerjaan lain, bisa kami datang. Tapi kalau misalkan sehari sebelumnya dikasih tahu, kalau kerjaan kita bisa dijadwal ulang, bisa kita jadwal ulang. Tapi kalau itu kegiatan enggak bisa, mungkin bisa koordinasi sama yang mengundang tadi, bisa enggak kalau diundurkan. Pokoknya kita atur jadwalnya. Kalau untuk memanggil dari dinas, bisa sekali Mbak Betty, ditunggu aja undangannya, enggak apa-apa. Begitu ya. Mbak Nurul, kami welcome. Ya, siap. Oke. Suaranya mengecil, Mbak. Suaranya mengecil, Mbak Tami. Ini aku sudah teriak loh. Oh. Iya, Mbak Betty. Aman, Mbak Betty. Suaranya Mbak Tami hilang sepertinya. Mana hilang? Nggak kedengaran aku tadi. Iya. Aman, siap dipanggil aja kami dari dinas. Iya. Oke. Dari dinas siap dipanggil, Mbak. Yang penting pemberitahuan sehari sebelumnya minimal lah. Oke, Mbak Betty, ada lagi? Halo? Suara saya kedengaran kan masih? Aman, kedengaran, Mbak. Oke. Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Deda kode, tidak ada. Oke, kita foto bersama dulu. Jadi, kalau bisa teman-teman buka dulu deh kameranya. Open kamera. Open kamera, Mas Hakim, Mbak Selfie. Iya, Pak Tono. Aku loh didampingin sama Luar PTU. biasa. Oke, Mbak Selfie, Mas Haki. Ayo open kamera dulu. Ayo Mbak Selfie, tunjukkan pesonamu. Mas Haki, mana? Mas Ayo Mas Haki Haki. keluar kayaknya nih. Iya wes, enggak apa-apa sudah Nurul, yang penting ada. Oke ya. Mana tadi? Oke, 1, 2, 3. Mana share-nya nih? Dalam jaringan. Sekali lagi ya. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Selesai Nurul?
Bateraiku habis. Oke, kita tutup ya kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Acara berlangsung dengan lancar dan semuanya juga berpartisipasi aktif. Terima kasih banyak kepada teman-teman Puskesmas. Kedepannya nanti bisa diaplikasikan ke laporannya. Ada pertanyaan disambung di grup penajam PPU. Ke Promkes PPU. Mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya tutup ya.